Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Fatahila dengan NIM 2017-310-784. Lalu rekan saya Dona Anissa dengan NIM 2017-310-808. Jadi di sini kami akan mempresentasikan pengaruh leverage, capital intensity, inventory intensity, dan koneksi politik terhadap agresivitas pajak. Studi kasus pada perusahaan real estate dan properti di Indonesia pada tahun 2015 sampai 2019. Next. Latar belakang. Indonesia mendapatkan beberapa sumber pendanaan. Salah satunya sumber pendanaan di Indonesia didapatkan dari pajak. Hal ini dapat diketahui dalam berbagai macam penerimaan pajak negara seperti APBN. Lalu next. Fenomena. Yang pertama yaitu simulator SIM dalam fenomena kasus jual beli rumah dengan harga 7,1 miliar, tetapi dalam akta notaris hanya dituliskan sebesar 940 juta. Dalam hal ini terdapat selisih antara harga jual dan juga harga yang tertulis di akta notaris sebesar 6,1 miliar. Lalu yang kedua yaitu fenomena yang kedua yaitu PT KMS yang melakukan tindakan agresivitas pajak berupa penghindaran dengan tidak mendaftarkan diri sebagai perusahaan kena pajak, tidak melaporkan SPT, PPN atas penjualan rumah dalam kurun waktu Januari 2010 hingga Desember 2011. Lalu studi empiris. Perusahaan real estate dan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015 sampai 2019. Next. Rumusan masalah. Yang pertama yaitu apakah leverage berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Lalu yang kedua yaitu apakah capital intensity berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Lalu yang ketiga yaitu apakah inventory intensity berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Lalu yang terakhir yaitu apakah koneksi politik berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Manfaat penelitian yaitu menggambarkan bagaimana agresivitas pajak yang ada di perusahaan properti dan real estate dapat mempengaruhi variabel-variabel independen seperti leverage, capital intensity, inventory intensity, dan koneksi politik. Landasan teori. Di sini kami mengambil teori agensi, yang dimana teori ini mengartikan tanggung jawab antara prinsipal dan agen harus dipisahkan. Sebagai pihak yang memberikan otoritasnya kepada agen disebut dengan prinsipal. Pihak yang bertanggung jawab atas otoritas untuk mengatur perusahaan disebut agen. Adi Samarta dan Noviari tahun 2015. Next. Pengaruh antar variabel. Pengaruh koneksi politik terhadap agresivitas pajak. Koneksi politik merupakan salah satu peluang yang bisa dimanfaatkan dalam agresivitas pajak, di mana koneksi politik ini adalah suatu kondisi menjalin suatu hubungan antara pihak tertentu dengan pihak pemilik kepentingan dalam politik yang dapat memberi keuntungan untuk kedua belah pihak. Next. Pengaruh leverage terhadap agresivitas pajak. Leverage ialah besarnya hutang yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin tinggi tingkat leverage akan berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Next. Pengaruh capital intensity terhadap agresivitas pajak. Capital intensity juga dapat didefinisikan dengan bagaimana perusahaan berkorban mengeluarkan dana untuk aktivitas operasi dan pendanaan aktiva guna memperoleh keuntungan perusahaan. Lalu pengaruh inventory intensity terhadap agresivitas pajak. Jadi peningkatan nilai inventory intensity dengan disertai turunnya nilai CETR mengindikasikan perusahaan melakukan agresivitas tinggi.
Lalu ada kerangka pemikiran, di mana leverage, capital intensity, inventory intensity, koneksi politik sebagai variabel dependent. Lalu untuk variabel independennya yaitu agresivitas pajak. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Dona Anissa dengan NIM 2017-310-808 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang selanjutnya yaitu hipotesis. Hipotesis yang pertama yaitu leverage berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hipotesis yang kedua yaitu capital intensity berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Yang ketiga yaitu inventory intensity berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Yang keempat yaitu koneksi politik berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Yang selanjutnya yaitu rancangan penelitian. Studi ini dapat digolongkan ke dalam metode penelitian yang bersifat kuantitatif. Pengumpulan datanya di basis data atau secara tidak langsung. Data yang digunakan pada studi ini yaitu data sekunder, meliputi laporan keuangan perusahaan. Studi ini merupakan penelitian arsip. Selanjutnya yaitu batasan penelitian. Yang pertama, variabel dalam penelitian ini variabel dependen yang berupa agresivitas pajak dengan variabel independen berupa leverage, capital intensity, inventory intensity, dan koneksi politik. Batasan yang kedua yaitu sampel yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu perusahaan, properti, dan real estate yang terdapat dalam sektor properti yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga yaitu periode penelitian hanya meneliti pada periode 2015 sampai 2019, dikarenakan terdapat beberapa perusahaan yang belum mengeluarkan laporan keuangan yang telah diaudit. Selanjutnya yaitu definisi operasional dan pengukuran. Yang pertama, variabel dependent atau biasanya disebut variabel Y. Yang pertama, agresivitas pajak. Pengukuran agresivitas pajak ini yaitu ETR. Rumusnya ETR sama dengan total beban pajak kini dibagi laba sebelum pajak dikali 100%. Selanjutnya variabel independen atau variabel X. Yang pertama leverage atau X1. Leverage didapatkan dari pembagian total utang dengan total aset yang dimiliki. Leverage perusahaan diukur dengan menggunakan rasio keuangan. Rumusnya yaitu leverage sama dengan total utang dibagi total aset. Yang kedua yaitu capital intensity atau X2. Investasi pada aset tetap yang digunakan untuk menguji pengaruh terhadap tingkat agresivitas pajak. Rumusnya yaitu capital intensity sama dengan total aset tetap dibagi total aset. Yang ketiga yaitu inventory intensity atau X3. Investasi pada persediaan yang digunakan untuk menguji pengaruh terhadap agresivitas pajak. Rumusnya yaitu inventory intensity sama dengan total persediaan dibagi total aset. Yang terakhir yaitu koneksi politik atau X4. Menurut penelitian Ferdiawan dan Firmansyah tahun 2017, koneksi politik bisa diukur memakai variabel dummy. Diberikan kode 1 bila suatu industri memiliki koneksi politik dengan 0 bila kebalikannya. Selanjutnya yaitu populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini. Populasinya yaitu perusahaan properti dan real estate yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Sampel dalam penelitian ini yaitu 62 perusahaan properti dan real estate yang terdapat di dalam sektor properti yang terdaftar di BEI. Yang selanjutnya yaitu data dan pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan strategi penelitian arsip dengan mengumpulkan dokumen serta arsip penelitian dan data laporan keuangan melalui situs web di edx.co.id. Yang selanjutnya yaitu teknik analisis, statistik deskriptif, jumlah sampel, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi akan ditunjukkan dalam statistik deskriptif ini. Uji yang selanjutnya yaitu uji hipotesis, agresivitas pajak sama dengan alfa ditambah leverage, capital intensity, inventory intensity, dan koneksi politik tambah error. Yang selanjutnya yaitu uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini
terdapat 4. Yang pertama yaitu uji normalitas, yang kedua uji multikolonialitas, yang ketiga uji autokorelasi, yang keempat yaitu uji heterokedastisitas. Yang terakhir, teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan regresi data panen. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.